Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asramawati dengan NIM 105721116123 dari kelas M23D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yang dimana materi pertama yaitu perspektif studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan itu dilakukan karena tidak semua peluang usaha itu layak dijalankan, di mana melalui analisis yang sistematis, studi ini dia itu membantu menentukan apakah sebuah ide bisnis itu sebaiknya diteruskan atau dihentikan. Nah, bisnis sendiri itu dia tuh mencakup berbagai bentuk, di mana mulai dari usaha berorientasi profit, terus kegiatan sosial, hingga sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan jasa. Nah, studi kelayakan itu dia tuh menilai rencana usaha dari sisi manfaat dan risiko untuk memastikan kelayakannya, di mana ada tahapannya, yaitu kita harus mencari pencarian ide, terus kita mengumpulkan data, evaluasi awal, terus penetapan prioritas, terus penyusunan rencana dan pelaksanaan. Nah, penilaian itu dia dilakukan pada berbagai aspek seperti legalitas, lingkungan, pasar, teknis, manajemen, dan keuangan. Nah, studi ini tuh dia diperlukan oleh investor, bank, terus perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa sebuah proyek itu aman, menguntungkan, serta memberikan manfaat yang positif. Yang kedua yaitu merintis usaha baru, di mana merintis usaha baru itu berarti kita membangun bisnis dari awal dengan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Nah, bentuk usahanya itu dapat berupa perorangan, persekutuan, maupun badan hukum seperti PT, koperasi, atau BUMN atau BUMD. Nah, cara memasuki dunia usaha itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu memulai usaha sendiri atau starting, terus yang kedua meneruskan atau melanjutkan bisnis keluarga, terus yang ketiga bekerja sama melalui waralaba atau franchise. Nah, terus yang keempat membeli usaha yang telah berjalan. Nah, tahap memulai usaha itu kita harus menemukan ide, mencari sumber dana, menentukan pasar sasaran, hingga menganalisis peluang pasar. Nah, sumber ide usaha umumnya itu berasal dari pengalaman kerja, keyakinan mampu bekerja lebih baik, peluang pasar, serta hobi. Nah, dalam merintis usaha itu kita harus perhatikan bidang usaha yang akan dipilih, bentuk dan kepemilikan usaha, lokasi yang strategis, terus struktur organisasi yang sesuai skala usaha, kebutuhan jaminan, serta kondisi lingkungan usaha baik mikro maupun makro. Materi ketiga yaitu membeli perusahaan atau franchise. Nah, franchise ini yaitu hak untuk menjual produk atau jasa melalui pembelian paket usaha yang sudah lengkap, termasuk merek, sistem, dan sarana penjualan. Nah, istilah franchise ini dia itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti kejujuran atau kebebasan. Nah, franchise juga dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Misalnya dalam negeri itu seperti Indomaret, Burger King, Starbucks, dan McD. Nah, terus bentuk franchise itu meliputi produk franchise, manufacturing franchise, business opportunity ventures, dan bisnis format franchise yang menawarkan paket bisnis paling lengkap. Nah, terus keunggulan franchise itu sistem manajemen yang sudah baku, merek yang dikenal luas, dukungan franchisor, terus peluang balik modal itu cepat, dan pengelolaan keuangan yang lebih rapi. Namun franchise juga memiliki kelemahan seperti keterbatasan pemasok, ketergantungan pada reputasi merek, kewajiban mengikuti standar ketat, serta kebutuhan modal besar. Nah, untuk meminimalkan risiko sebagai calon pembeli itu franchise itu
perlu mengevaluasi kemampuan diri serta meneliti kelayakan dan rekam jejak franchise yang dipilih. Materi keempat yaitu memahami aspek-aspek manajemen bisnis, di mana manajemen itu proses bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, fungsi manajemen yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu menetapkan tujuan dan langkah kerja dengan pendekatan top down, bottom up, campuran atau tim ahli. Terus yang kedua pengorganisasian, yaitu membagi tugas, wewenang dan struktur kerja agar jelas. Terus yang ketiga pelaksanaan, di mana pelaksanaan itu menggerakkan dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai tujuan. Nah, yang keempat itu pengawasan, yaitu memastikan pekerjaan sesuai rencana serta memperbaiki penyimpangan. Nah, selanjutnya ada level manajemen yang terdiri dari manajer puncak atau penentu visi dan strategi, terus manajer menengah atau penerjemah strategi dan pengordinasi kegiatan, dan manajer lini pertama atau pengawasan operasional harian. Nah, dalam manajemen proyek ada kegiatan mencakup perencanaan pekerjaan yang dimana ada penjadwalan aktivitas serta pengawasan biaya, kualitas, dan sumber daya. Nah, pada manajemen SDM itu ada prosesnya yang dimana ada analisis jabatan, terus perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, serta pemberian kompensasi yang layak.